Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fa'lil Hadi, NIM 1175110085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Artificial Intelligence, yang mana materinya ialah jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network, dengan dosen pengampu Bu Okvalisa Saktioto. Pengertian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau JST atau Artificial Neural Network merupakan suatu pendekatan yang berbeda dari metode AI lainnya. JST merupakan suatu model kecerdasan yang mirip seperti struktur otak manusia dan kemudian diimplementasikan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran berlangsung. Jaringan saraf tiruan dikembangkan sebagai model matematis dari saraf biologis dengan berdasarkan asumsi bahwa pemrosesan terjadi pada elemen-elemen sederhana yang disebut neuron. Sinyal dilewatkan antar neuron melalui penghubung. Setiap penghubung memiliki bobot yang akan mengalihkan sinyal yang lewat. Setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan menentukan nilai sinyal output. Jaringan saraf tiruan dapat digolongkan menjadi berbagai jenis berdasarkan pada arsitekturnya, yaitu pola hubungan antara neuron-neuron dan algoritma trainingnya, yaitu cara penentuan nilai bobot pada penghubung. Kelebihan dari JST ini, pertama, bisa menyimpulkan pengetahuan walaupun tidak mempunyai kepastian, bisa melakukan general dan mengekstrak dari pola. JST bisa menimbulkan satu pola pengetahuan melewati batas belajar, mampu memperhitungkan secara berurutan sehingga proses lebih cepat. JST bisa mendirikan organisasi sendiri dari informasi yang didapat saat belajar. Kekurangannya yaitu kurang bisa melakukan penghitungan numerik dengan tinggi, kurang bisa melakukan penghitungan algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbol. Lama memproses latihan yang bisa menjadi waktu paling lama untuk data yang sangat besar. Tidak direkomendasikan jika menggunakan untuk operasi dengan angka yang tinggi. Arsitektur jaringan saraf tiruan. Secara umum, arsitektur JST terdiri atas beberapa lapisan, yaitu lapisan masukan atau input layer, lapisan tersembunyi hidden layer, dan lapisan keluar atau output layer. Masing-masing lapisan mempunyai jumlah node atau neuron yang berbeda-beda. Lapisan masukan atau input layer merupakan lapisan yang terdiri dari beberapa neuron yang akan menerima sinyal dari luar dan kemudian meneruskan ke neuron-neuron lain dalam jaringan. Yang kedua, lapisan tersembunyi atau hidden layer merupakan tiruan dari sel-sel saraf konektor pada jaringan saraf biologis. Lapisan tersembunyi berfungsi meningkatkan kemampuan jaringan dalam memecahkan masalah. Kemudian lapisan keluar atau output layer berfungsi menyalurkan sinyal-sinyal keluaran hasil pemrosesan jaringan. Lapisan ini juga terdiri dari sejumlah neuron. Lapisan keluaran merupakan tiruan dari sel saraf motor pada jaringan saraf biologis. Di sini saya mengambil jurnal studi kasus optimasi parameter Artificial Neural Network menggunakan algoritma genetika untuk prediksi kelulusan mahasiswa. Di sini dalam jurnalnya menggunakan metode penelitian yang pertama mengumpulkan data, seleksi data, metode yang diusulkan, penelitian dan pengujian metode, dan evaluasi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah data sekunder, karena data diperoleh dari Biro Administrasi dan Akademik STM IKMI Cirebon. Kemudian pengolahan data awal yaitu atribut data yang diolah yaitu NIM, nama, IPK, dan status. Hasil dan pembahasan. Nilai learning rate dari hasil penelitian ini ditentukan dengan melakukan uji coba memasukkan learning rate. Berikut ada hasil yang diperoleh dari percobaan yang dilakukan untuk penentuan parameter learning rate pada Artificial Neural Network menggunakan algoritma genetika dengan mengubah nilai learning rate. Nilai akurasi, precision, dan recall dari training data dapat dihitung dengan menggunakan RapidMiner. Hasil pengujian dengan menggunakan model ANN didapat
berdasarkan hasil pada tabel 2. Kemudian hasil pengujian ANN, metode pengujian menggunakan cross validation dengan model sebagai berikut. Pada tabel 3, diketahui dari 147 data, 79 diklasifikasi yang tidak tepat waktu sesuai dengan prediksi yang dilakukan. Lalu 30 data diprediksi tidak, tetapi ternyata hasil prediksinya tepat waktu. 12 data tepat waktu diprediksi sesuai, dan 26 data diprediksi tepat waktu. Kemudian hasil perhitungan divisualisasikan dengan kurva ROC. Kurva ROC pada gambar 5 mengekspresikan conversion metric dari tabel 3. Garis horizontal adalah false positif dan garis vertikal adalah true positif. Dari gambar 5 terdapat grafik ROC dengan nilai AUC atau area under curve dengan sebesar 0,731. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk memecahkan hasil prediksi kelulusan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menggunakan ANN dengan nilai learning rate 0,1 mempunyai tingkat akurasi sebesar 71,48%. Kemudian hasil pengujian ANN. Selanjutnya dilakukan uji validasi menggunakan cross validation dengan desain sebagai berikut. Pada tabel 4 diketahui 147 data, 91 diklasifikasikan tidak tepat waktu sesuai dengan prediksi yang dilakukan dengan metode ANN menggunakan algoritma genetika. Lalu 1 data diprediksi tidak, tetapi hasil prediksinya tepat waktu. 0 data tepat waktu diprediksi sesuai, dan 55 data diprediksi tepat waktu. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari pengujian yang telah dilakukan, bahwa pengujian optimasi artificial neural network menggunakan algoritma genetika untuk kelulusan mahasiswa nilai akurasi untuk model artificial network sebesar 71,48%, dan akurasi untuk model artificial neural network berbasis algoritma genetika sebesar 99,33%, dengan selisih akurasi 27,85%. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.